Halo, sebelum kami praktikum lapangan, sebelumnya perkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Yohana Marita Saragi, CAA 11804. Saya Doni Rizky Nurul Sendagan, NIM CA 18058. Saya Gunawan Parlutan Purba dengan NIM CA 18065. Silakan menyaksikan video yang di sini saya akan jelaskan bagaimana caranya teknik isolasi rumah SP menggunakan resistor tanam peramparan bambu. Sebelumnya saya akan jelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada tahap. Yang pertama alat yang kita gunakan adalah kardus. Di sini ada tanah perakaran bambu atau resistornya. Di sini ada tisu, kain warna hitam, dan di terakhir ada nasi. Dan jangan lupa untuk tetap memakai alkohol untuk kesterilan. Iya. Jadi pertama-tama kita harus menggunakan alkohol untuk proses pemeriksaan dan juga udara untuk tetap menjaga kesterilan di sekitar kita. Jadi setelah kita mensterilkan tangan dan ruangan kita, langkah selanjutnya kita akan lakukan yaitu untuk menutupi kardus ini menggunakan tisu sampai bagiannya itu menipis. Tahu kali pun. Apanya Pak kali pun? Oke, setelah menutupi kardus ini dengan tisu tadi, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah meletakkan tanahnya yang tersebut yang disebut tanah perakaran bambu tadi ke dalam kotak. Jadi setelah kita meletakkan tanah ke dalam kotak dan meratakannya, untuk lapisan keduanya kita menggunakan nasi lalu kita ratakan di atas tanah tersebut.
Terus ini masih nampak hitam-hitamnya. Nanti aja. Jadi nasinya sudah selesai kita ratakan seperti ini contohnya. Lalu teman-teman, setelah kita meratakan nasi seperti ini, kemudian kita tutup kembali nasi dan tanahnya tersebut menggunakan tisu. Merata ya, supaya nanti trichodermanya tumbuh, karena kita tetap menjaga kesterilan dan ruangan. Oke, baiklah, di sini saya akan melakukan pembuatan trichoderma cair, yaitu untuk melanjutkan materi yang pertama, yaitu pembuatan trichoderma padat. Di sini kita akan melihat alat dan bahannya. Yang pertama di sini ada air cucian beras sebanyak 1 liter, ya. Dan yang kedua di sini ada sendok, ya, untuk mengambil trichoderma padatnya tersebut. Kemudian di sini ada korek api untuk mensterilkan sendok, dan ada alkohol untuk mensterilkan udara sekitar dan sendok tersebut. Kemudian di sebelah sini ada gula pasir juga, ya, untuk bahan campuran dari trichoderma padatnya. Dan di sini adalah hasil dari materi pertama, yaitu trichoderma padat yang telah diinkubasi. Nah, untuk cara pengerjaannya diawali dengan kita mensterilkan udara di sekitar dengan menyemprotkan alkohol ke udara agar udaranya steril. Kemudian kita sterilkan sendok untuk pengambilan trichoderma tersebut. Dan dibakar, ya. Untuk cara kedua, di sini kita mengambil trichoderma padat dan dimasukkan ke air cucian beras sebanyak 1 sendok makan. Untuk trichoderma tersebut yaitu yang berwarna hijau, ya teman-teman. Yang berwarna hijau, kita ambil yang berada di permukaannya saja. Untuk jumlahnya sendiri itu kira-kira sebanyak 1 sendok makan, ya. Kemudian setelah diambil kita masukkan ke air cucian beras. Setelah kita masukkan trichoderma padat kepada air cucian beras, kemudian kita akan memasukkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan ke dalam campuran dari trichoderma padat dan air beras. Untuk jumlahnya sendiri yaitu 5 sendok makan, ya teman-teman. Setelah gula telah dimasukkan ke dalam air
cucian beras campur dengan trichoderma padat, kemudian ini nggak ya? Jadi nggak ya? Bisa dikocok sebentar gitu untuk melarutkan itu. Kemudian diaduk supaya lebih larut dan tercampur merata. Dan kemudian hasil dari pencampuran antara trichoderma padat, gula dengan air cucian beras ini diinkubasi selama 7 hari agar dapat diaplikasikan kepada tanaman. Mungkin sekian dari materi kedua. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gunawan Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik isolasi jamur entomopatogen pada tanah Madagaskar. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk hari ini yaitu yang pertama tanam rhizosper dari tanaman jagung yang sudah saya lembabkan. Yang kedua ada jamur T-monitor berkisar 10-15 biji. Yang ketiga ada nampan putih yang sebagai tempat wadah dari tanggal rhizosper tersebut. Yang keempat adalah kain berpori dan yang kelima adalah pinset atau untuk mengambil obat tersebut. Oke, di sini kita akan masuk ke langkah kerjanya. Yang pertama kita ambil nampan di sini. Setelah itu kita masukkan sedikit tanah lembab yang berpori ke dalam di sini ke dalam nampan tersebut. Oke, bisa kita ratakan seperti ini. Kita ratakan. Nah, setelah itu kita ambil beberapa ulat yang nantinya akan terinfeksi setelah pengamatan, yang akan kita amati selama beberapa hari. Kita taruh secara tipis-tipis di atas. Setelah itu kita bisa menutupnya kembali dengan tanah, tapi sedikit aja ya. Ini tanahnya ini sudah dilembabkan ya setelah saya ambil, makanya di sini saya tidak akan melembabkan lagi. Nah, setelah ulahnya sudah tertutupi dengan rapi gitu, saya akan bentuknya dengan kain yang berlubang, lubangnya terlalu besar di sini. Pengamatan ini akan dilakukan selama 14 hari ke depan. Pada 3 hari pertama saya akan mengecek apakah ada ulat atau larva yang terinfeksi pada nampan ini. Oke, sekian dari hasil praktikum saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Ini adalah perangkat yang kami buat sendiri berdasarkan yang kami lihat dari internet. Bisa alat dan bahannya ini menggunakan deterjen. Di sini juga kami buat daging dari keong emas untuk yang memiliki bau amis untuk memancing serangga masuk ke dalam ini. Serangga-serangga yang bisa masuk ke dalam ini contohnya walang sangit, lalat buah, bisa juga belalang. Di sini kita lihat bahwa di dalam botol ini ada beberapa serangga yang sudah masuk ke dalam opini. Perangkap ini sudah kami tinggalkan selama 1 hari, dari semalam sudah kami tinggalkan selama 1 hari di sini. Terima kasih. Di lahan pertanian padi di Dewa 6. Terima kasih.